adakah selama ini terjadi pelanggaran undang-undang dan hukum dari para pengusaha warung kopi di Aceh atau di Banda Aceh? Jika ada, saya sepakat untuk ditindak. Tapi jika tidak, ini kebijakan terlalu mengada-ngada. Jika tidak elok, saya mengutip pernyataan dari Rocky Gerung. Ini sebuah kebijakan yang dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik kembali kita bertemu. Setelah beberapa waktu lalu dihebohkan dengan surat dari pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki kepada pimpinan DPR Aceh yang meminta kanun lembaga keuangan syariah direvisi agar bank konvensional kembali masuk dan beroperasi di Aceh. Kini dalam 2 pekan terakhir, rakyat Aceh kembali tersita perhatiannya dan terjebak pada sikap pro dan kontra. Lagi-lagi, masalahnya masih berkutat pada pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Ini terkait surat edaran gubernur nomor 451 garing 11 286 tanggal 4 Agustus 2023 tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat umum di Aceh. Nah, dari sejumlah seruan dan himbauan, hanya satu poin yang sadar atau tidak sesungguhnya telah memancing perhatian publik atau warga di Aceh, yaitu larangan warung kopi beroperasi atau berjualan melewati pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti diwartakan antaranews.com, saya mengutip berita antaranews.com Minggu 13 Agustus 2023 sekira pukul 04.05 WIB. Ada patroli aparat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ke sejumlah warung kopi di kota ini, terutama yang masih buka atau beroperasi melewati pukul 00. Dari berita tadi ada satu kutipan yang menggelitik saya dari penjabat Wali Kota Banda Aceh Amiruddin. Katanya atau dia menegaskan sesuai dengan berita antara tadi, nanti kita naikkan lagi tensinya dan kita ambil tindakan jika himbauan ini tidak dilaksanakan. Akan kita ambil tindakan tegas. Begitu kata Amiruddin. Walau jarum jam sudah memberikan isyarat telah larut, malam telah larut ketika itu, tapi saya yakin PJ Wali Kota Banda Aceh itu sedang tidak bermimpi, apalagi menggigau dengan pernyataannya tadi. Sebaliknya kalimat itu diucapkan dengan penuh kesadaran dalam kapasitasnya sebagai orang nomor 1 sementara di Kota Banda Aceh. Tentu Amiruddin juga bukan asal ucap, dia menjalankan perintah atasannya, yaitu PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terkait larangan warung kopi beroperasi di atas pukul 00 WIB tadi. Itu sebabnya sebagai pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Banda Aceh, Amiruddin meminta aparat di bawah jajarannya untuk melakukan patroli peringatan patroli penegakan syariat Islam. Saya tidak tahu apakah ada penelitian yang independen mengenai warung kopi ini, misalnya dilakukan oleh mahasiswa strata 1 melalui skripsinya, atau mahasiswa S2 melalui tesisnya, atau bahkan disertasi dari mahasiswa S3 baik di Unsyah maupun di Win Araniri Banda Aceh yang membuktikan bahwa selama ini warung-warung kopi di Aceh, khususnya di Banda Aceh, menjadi faktor utama atau penyebab terjadinya degradasi atau stagnanisasi penegakan syariat Islam di Aceh. Termasuk mungkin saja dugaan sebagai medium terjadinya praktek maksiat. Saya juga tidak tahu apakah pejabat Gubernur Aceh atau Ahmad Marzuki ataupun PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin
mendapat informasi jika dalam satu pekan ada 3 malam setidaknya bagi warga kota Banda Aceh yang mengikuti kajian-kajian keislaman di masjid-masjid di seluruh kota Banda Aceh. Baik itu masalah fikih, masalah tasawuf, dan lain-lain. Apakah pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan pejabat Wali Kota Banda Aceh tahu bahwa Taman Pendidikan Al-Quran yang begitu tumbuh bak jamur di musim hujan di Kota Banda Aceh? Ini menunjukkan bahwa bagaimana semangat keislaman, penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sejauh ini masih aman-aman saja dan baik-baik saja. Karena itulah pernyataan Amiruddin dan surat SE ini mengingatkan kita pada satu kebijakan-kebijakan yang sebatas ini tentu saja tidak ada yang keliru sebenarnya dari apa yang disampaikan Amiruddin, dan saya sangat sepakat untuk kita tegakkan syariat Islam secara kafah di Aceh. Ya. Persoalan kemudian muncul, apakah beroperasinya warung kopi hingga dini hari sekali lagi menjadi sarana terjadinya maksiat? Untuk masalah yang satu ini saya tidak berani mengambil kesimpulan. Tapi seorang tokoh agama di Banda Aceh, Teku Sarifuddin, MA, PhD, justru mempertanyakan surat edaran PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ini yang melarang agar warkop membuka di atas pukul 12 malam atau pukul 00 karena dinilai rawan terjadi kemaksiatan dan pelanggaran syariat Islam. Ini menjadi pertanyaan serius bagi kita. Apakah warkop menjadi sarang maksiat? Mestinya yang perlu ditekankan adalah penerapan syariat Islam di kantor-kantor pemerintahan, terutama di kantor Gubernur Aceh. Begitu kritik Tengku Sarifuddin. Itu disampaikan saat menjadi narasumber pada kajian aktual Tastafi Banda Aceh dengan tema surat edaran PJ Gubernur mampukah memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Itu berlangsung Sabtu malam 12 Agustus 2023 lalu. Nah, pemilik warung kopi Solong dan akademisi UIN Araniri Banda Aceh ini menegaskan dari dulu warung kopi di Aceh sudah dipahami sebagai ajang sosial dan tempat silaturahmi. Kecuali itu menjadi simbol budaya dan ekonomi. Warung kopi itu sebuah bentuk kehidupan di masyarakat Aceh dan menjadi pusat silaturahmi dan informasi. Karena banyak hal yang bisa dibahas saat minum kopi bersama. Menurut dia, kalau ada sebagian tempat warung kopi yang kedapatan ada terjadi kemaksiatan dan pelanggaran syariat Islam, mestinya pelaku yang ditindak dan pemilik warkopnya diberi peringatan, bukan malah memerintahkan warung kopi ditutup secara keseluruhan. Di Aceh saat ini sudah aman, jangan dibuat terkesan seolah-olah Aceh hari ini tidak baik dan tidak aman. Dalam hal penerapan syariat Islam, mestinya pemerintah Aceh, dalam hal ini PJ Gubernur Aceh menjalankan aturan yang sudah ada terkait penerapan syariat Islam dengan memaksimalkan instansi terkait yang ada. Kembali Teku Sarifuddin mengkritik. Dia juga menyarankan pemerintah Aceh mestinya meningkatkan perannya dalam mengedukasi masyarakat agar mau menjalankan syariat Islam, bukan malah mengkambing hitamkan warung kopi. Karena itu, bolehlah saya bertanya kepada PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin terkait penegasannya tadi, yaitu nanti kita akan naikkan lagi tensinya dan kita akan ambil tindakan tegas ya, jika tidak dilaksanakan. Bagi saya tentu sah-sah saja jika Amiruddin berdalih bahwa semua ini dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, maka langkah tersebut menjadi sebuah kewajiban. Tapi Amiruddin mungkin saja lupa atau tidak tahu bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap harus berdasarkan koridor hukum, bukan asal tindak. Karena itu, sebagai warga kota Banda Aceh dan penikmat kopi, bolehlah kalau saya bertanya kepada PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, apakah ada atau dapat dilakukan tuntutan hukum kepada para pelanggar surat Gubernur Aceh surat edaran Gubernur Aceh tadi. Misalnya begini, jika ada pemilik warung kopi yang tidak mau tutup pada pukul 00 atau pukul 12 malam. Pertanyaan ini sengaja saya ajukan sehingga tidak asal main tindak dan seolah-olah apa yang dilakukan aparatur pemerintah atau penguasa sudah benar dan sesuai dengan aturan serta hukum yang berlaku di negeri ini. Dan rakyat wajib tunduk dan patuh. Menurut saya tidak.
Sebab sebagai warga masyarakat, khususnya pedagang dan pengusaha warung kopi, mereka pun wajib melek dan paham dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparatur pemerintah. Apalagi dijadikan objek yang selalu berada pada titik harus menerima apapun dari kebijakan pemerintah atau penguasa walaupun tanpa dasar hukum yang kuat. Sebab itu ya, surat edaran Gubernur Aceh tadi pun tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bagi siapa saja yang bandel tidak bisa dan tidak dapat diberi sanksi. Sekali lagi ini menjadi penting untuk dipahami sebab surat edaran bukan produk peraturan perundang-undangan dan tidak memuat norma tingkah laku, melarang misalnya, memerintahkan izin dan pembebasan, termasuk kewenangan dan penetapan. Surat edaran merupakan naskah yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Pertanyaannya, apakah penutupan warung kopi sampai pukul 00 itu sudah menjadi suatu hal yang terdesak dan dianggap penting? Selain itu, surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Namun, surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma. Karena itu sekali lagi, sah-sah saja jika pemilik warung tidak mau mematuhi surat edaran tadi. Hanya itu, tidak. Surat edaran juga merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawahnya. Karenanya, surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat di luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya. Karena itu ada nilai kepatutan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan surat edaran. Ya katakanlah karena keadaan mendesak. Sekali lagi pertanyaan saya adalah apakah penutupan warung kopi pada pukul 00 itu sesuatu yang mendesak? Kedua, ada peraturan yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan. Dan ketiga, substansi tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip pemerintahan yang baik. Dan kelima, surat edaran merupakan suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum. Artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Pertanyaan saya kemudian adalah, adakah selama ini terjadi pelanggaran undang-undang dan hukum dari para pengusaha warung kopi di Aceh atau di Banda Aceh? Jika ada, saya sepakat untuk ditindak. Tapi jika tidak, ini kebijakan terlalu mengada-ngada. Jika tidak elok, saya mengutip pernyataan dari Roky Gerung. Ini sebuah kebijakan yang dungu. Karena itu ada baiknya pejabat Gubernur Aceh mengeluarkan surat edaran, katakanlah misalnya tentang tata laksana etika aparatur sipil negara dalam bekerja. Sebut saja misalnya, berani nggak PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki membelah ruangan lah. Karyawan ataupun pegawai laki-laki tidak boleh satu ruangan dengan pegawai yang perempuan. Tidak boleh campur aduk antara ASN pria dan wanita. Apakah Ahmad Marzuki berani mengeluarkan surat edaran? Katakanlah ASN pria dan wanita tidak boleh dalam satu kendaraan dalam menjalankan dinas di luar kota. Tidak boleh menerima fee yang bukan haknya. Atau tidak boleh melakukan korupsi apapun bentuknya. Atau berani tidak misalnya Ahmad Marzuki mengeluarkan surat edaran larangan tentang bahwa pejabat daerah ya walaupun tidak secara terbuka maupun tertutup menggelar permainan domino di tempat-tempat yang agak tertutup. Salah satunya misalnya di Pendopo. Gitu. Nah lepas dari itu saya kembali teringat tulisan Sitian Ningsih tentang racikan bahasa kopi yang diwartakan majalah Tempo.co.id edisi 29 Februari 2020 lalu. Sitian Ningsih menulis begini, agak sedikit puitis ya. Kedai-kedai kopi futuristik di sekitar kita tidak hanya menawarkan jelajah rasa dan suasana, tapi juga jelajah bahasa. Sebagai ruang persinggahan di tengah situasi yang serba cepat, kedai-kedai kopi justru memilih penamaan yang bersifat melamban, kompetitif, komunal, hangat, dan cukup sering puitis. Sekalipun kedai dan warung sama-sama mewadahi komunalitas, ada strata yang terbangun lebih eksklusif di kedai kopi modern. Ada warung kopi jalanan yang menampung siapa saja untuk saling kenal dan duduk bersama tanpa simbolisasi kebersamaan.
Anak-anak kuliahan yang takzim di depan laptop sembari berselancar di dunia maya. Kaum pegawai kantoran yang bertemu dengan kolega. Para pekerja lepas tanpa kantor. Anak-anak muda sefrekuensi yang sekedar mengobrol, bersuah foto. Ada pula pasangan yang ingin terprovokasi kata magis yang melenakan sekaligus menguatkan kenangan. Mengenang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Kenangan harus dinikmati dengan lamban selayaknya kopi dan es kopi yang tidak elok diseruput atau disedot lekas-lekas. Nah, di Aceh ada Solong Kopi, ada Jakir Kopi, ada CIUK Kopi, ada Taufik Kopi, hingga Dapu Kopi. Istilah mantap sering digunakan untuk mengekspresikan kepuasan menegak secangkir kopi sangar misalnya, atau kopi pancung, atau bahkan kopi kom. Ya. Itulah selayaknya manusia yang bisa setia, kompak, dan konsisten, serta teguh. Kopi yang terseduh juga mendaku mantap bahkan bagi calon atau sepasang kekasih. Namun di sini juga tersembunyi kontradiksi atau godaan jagat pemasaran ketika manusia bisa berkhianat dan ingkar janji. Rasa kopi akan selalu kukuh dan tetap di hati. Sekali lagi dalam konteks keacehan, pahlawan nasional Teku Umar pun seorang penggemar kopi berat. Dia pernah berucap, "Bengah singoh getanyo jip kopi di kedai melabuh, atau ulun akan syahid." Artinya besok pagi kita akan minum kopi di kota Melabuh atau aku akan syahid. Itulah serangkaian kata mutiara singkat yang diucapkan Teku Umar yang tertera di prasasti desa Mugo, Melabuh pada akhir perjuangannya. Nah, kata-kata yang diucapkan sang panglima perang ini dapat menunjukkan kepada kita akan kebulatan tekad untuk berjuang membebaskan Melabuh meskipun nyawa menjadi taruhannya. Lantas akankah warung-warung kopi di Aceh menjadi mati suri sebagai medium merajut silaturahmi karena surat edaran Gubernur Aceh yang berdalih penguatan nilai-nilai syariat Islam? Saya kira ini suatu kebijakan sesat. Karena itu hanya ada satu kata, jika tidak berkenan, lawan. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.